Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sri Bercerita. Hari ini aku akan bercerita tentang sajian rumah Belanda. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, silakan teman-teman klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Baiklah, mari kita langsung saja ke ceritanya. Dan jika kamu berani, dengarkan sampai habis. Di ujung Jalan Darmo, berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Orang-orang menyebutnya Rumah Van der Bloem. Rumah yang sejak lama ditinggalkan oleh manusia. Setiap kali warga lewat depan rumah itu, selalu tercium bau kemenyan, bunga, dan tak jarang juga terlihat sesajen di depan rumah itu. Sajennya baru, yang entah siapa yang meletakkannya di sana. Kebanyakan warga tak ada yang berani mendekat, apalagi mencari tahu kebenarannya. Hanya kabar simpang siur yang mengatakan bahwa arwah penunggu rumah itu tak pernah pergi, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Malam itu, udara terasa begitu dingin meskipun waktu baru menunjukkan pukul 8 malam. Jalan Darmo mulai sepi, hanya sesekali saja mobil melintas. Rara, seorang karyawan muda, baru saja pulang kerja ketika ia melewati Jalan Darmo. Lampu motornya menyorot ke rumah tua di ujung jalan. Rumah besar bergaya Belanda itu, cat putihnya mulai kusam. Sebagian tembok ditumbuhi lumut hijau, dan rumah itu tampak gelap. Tapi malam ini, Rara melihat sesuatu di sana. Ada sesajen di teras rumah itu. Bunga 7 rupa masih segar, kemenyan mengepul pelan, dan di tengah nampan rotan itu ada kepala ayam yang masih merah basah, seperti baru saja dipotong. Siapa yang menaruhnya di sini ya? Serem banget. Rumah itu sudah puluhan tahun kosong. Dulu, katanya milik seorang asli Belanda bernama Van der Bloem, yang hilang secara misterius pada masa penjajahan. Setelah itu, rumahnya berkali-kali ingin dijual, tapi tak pernah laku. Orang-orang bilang setiap malam Jumat, ada suara orang menangis, bahkan tertawa berasal dari rumah itu. Rara pikir, itu cuma cerita warga tua yang dilebih-lebihkan. Sampai malam ini tiba, dia melihatnya sendiri. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Bau kemenyan tercium lebih tajam menusuk hidung. Saat Rara menatap lebih lama ke rumah itu, dia melihat sesuatu di balik jendela lantai 2. Bayangan putih berdiri diam. Rara berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah pantulan cahaya. Tapi ketika ia menyalakan senter, bayangan itu pun bergerak. Bayangan melangkah mundur perlahan, lalu menghilang di kegelapan. Rara buru-buru menyalakan motor dan tancap gas. Tapi entah kenapa sepanjang jalan, aroma melati terus menempel di bajunya. Dan sesekali dari kaca spion, dia merasa ada sosok perempuan yang duduk di belakang motor. Sejak kejadian malam itu, Rara tak bisa tidur dengan nyenyak. Di kamar kosnya, aroma melati kadang tercium samar. Kadang juga terdengar suara langkah kaki di lorong, meski semua penghuni kosan sudah tidur. Rara berpikir mungkin hanya sugesti. Sampai suatu pagi dia terkejut. Dia menemukan sesajen berada tepat di depan kasurnya. Pikirannya langsung ingat rumah tua itu lagi. Pagi itu Rara memberanikan diri menemui ibu kos. Orang tua itu menatapnya lama ketika diceritakan tentang kejadian yang tengah menimpanya. Kalau kau lewat depan rumah itu, jangan sekali-kali berhenti, Ra. Jangan menoleh, jangan menyentuh apapun. Itu bukan untuk manusia. Rara bertanya siapa yang biasa menaruhnya, dan wanita tua itu menggeleng. Tidak ada yang tahu, Ra. Warga tak ada yang berani mendekat ke sana. Seram. Dulu ada warga yang ngeyel. Akibatnya ia sakit tak kunjung sembuh. Kabarnya tiap malam dia selalu mengigau didatangi kompeni Belanda. Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Malamnya,
Rara mencoba tak memikirkan apapun tentang rumah Belanda itu. Ia pun tertidur, namun sekitar pukul 12 malam ia terbangun. Nafasnya ngos-ngosan, keringat mengucur di pelipisnya. Astagfirullah, mimpi apa aku ini ya? Di dalam mimpinya, Rara melihat seorang perempuan bergaun putih dan berambut panjang berbisik lirih tepat di telinganya. Datanglah kembali. Suara itu terus datang di mimpi Rara setiap malam dan sangat mengganggu pikirannya. Datanglah lagi. Datanglah Rara. Muak dengan kejadian aneh setiap malamnya, Rara memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Angin berhembus pelan, langit pun kelam tanpa bintang. Sesajen masih ada di teras depan rumah, tapi kini kemenyannya padam. Hanya ada bau anyir, seperti bau darah mulai mengering. Rara melangkah pelan ke pintu utama. Engselnya berderit saat didorong, menimbulkan suara yang memecah keheningan malam. Ruang tamu dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Ada foto pria Belanda tergantung miring di dinding. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan senyum kecilnya terasa menakutkan. Tak jauh dari foto itu ada meja kecil. Di atasnya tergeletak buku tua. Saat dia buka, halaman pertama bertuliskan tulisan tangan kuno. Untuk dia yang akan kembali, aku menunggumu. Seketika terdengar langkah kaki di lantai atas. Berat, pelan, dan berirama. Rara mendongak. Dari arah tangga, tampak seorang perempuan bergaun putih pucat. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia menatap Rara tanpa ekspresi. "Siapa kamu?" tanya Rara. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuruni tangga satu persatu. Dan di setiap langkahnya, lantai kayu mengerang seperti mengeluh kesakitan. Saat ia tiba di anak tangga terakhir, Rara mencium bau melati yang sangat kuat. Wanita itu berhenti tepat di depan Rara, lalu mengulurkan tangan, dan di telapak tangannya ada bunga 7 rupa yang sama dengan sesajen di luar rumah. "Ambillah," bisiknya. Tiba-tiba semua lampu rumah menyala terang, padahal tak ada listrik yang tersambung di rumah itu sejak 20 tahun yang lalu. Tubuh Rara membeku. Perempuan itu berdiri di depannya, memegang bunga 7 rupa dengan tangan yang pucat. Cahaya lampu kuning yang entah dari mana asalnya membuat kulitnya juga tampak pucat, bahkan hampir seperti transparan. Matanya kosong, tapi tatapannya menembus jantung, seolah ia tahu semua yang Rara rasakan. "Ambillah," katanya lagi, suaranya lirih tapi jelas. Rara ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di lantai itu. Bau melati semakin pekat, ruangan itu perlahan berubah. Perabotan yang tadinya berdebu kini tampak bersih. Dindingnya kembali putih mengkilap, dan taman di depan rumah itu kembali terang oleh lampu. Rumah itu seolah hidup kembali. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya lembut, tapi menyimpan sesuatu yang ganjil. "Kau datang malam ini, menggantikanku melayaninya," ucapnya pelan. "Siapa?" "Tuanku, dia sebentar lagi datang." "Tuan? Tuan von der Blun?" "Bukan, iblis." Van der Blun adalah seorang pria terpandang asal Belanda. Ia menetap di tanah Nusantara pada masa penjajahan. Ia dikenal kaya raya, memiliki banyak rumah megah di berbagai kota, dan dikenal gemar memelihara selir dari kalangan pribumi. Salah satu selirnya bernama Saras. Seorang pelayan muda yang cantik namun berhati keras. Awalnya Saras hanyalah seorang pembantu di rumah besar Van der Blun. Tapi kecantikannya membuat sang tuan tergoda. Ia dijadikan selir tanpa restu dan tanpa cinta. Namun Saras bukanlah perempuan yang mudah tunduk.
Di balik tatapan lembutnya, tersimpan hati yang menyimpan dendam. Ia merasa dipermainkan oleh lelaki asing yang memperlakukannya seolah tidak bernyawa, seperti binatang. Rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi dendam. Ambisi, ia ingin memiliki segalanya. Hati, harta, dan kekuasaan Tuan van der Bloen. Dalam keputusasaannya, Saras menemui seorang dukun tua di pinggir hutan. Ia memohon agar diberi kekuatan untuk mengikat cinta dan nasib sang tuan. Tapi, kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Dukun itu berkata, "Kau akan mendapatkan segalanya, Saras. Asal kau berani menyerahkan tumbal dan sesajen untuk junjungan kami." Saras setuju tanpa berpikir panjang. Ia mulai menyiapkan sesajen, bunga 7 rupa, darah ayam, dan rambutnya sendiri yang ia bakar dalam kemenyan hitam. Malam itu, perjanjian kelam mulai terbentuk. Tak lama setelah ritual itu, keadaan pun berubah. Tuan van der Bloen semakin tergila-gila padanya. Ia memberikan harta, rumah, bahkan kekuasaan pada Saras untuk mengatur segala urusan rumahnya. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara. Ketika semangat perjuangan rakyat Indonesia bangkit, rumah besar Tuan van der Bloen berhasil ditaklukkan oleh para pejuang. Ia pun tewas. Saras histeris. Dalam ketakutannya, ia berusaha mengikat arwah sang tuan agar tidak pergi, agar cintanya tak sirna. Ia membaca mantra dari kitab hitam pemberian sang dukun, mengurung jiwa van der Bloen di dalam rumah itu untuk selamanya. Namun apa yang terjadi justru lebih mengerikan. Arwah van der Bloen tidak lagi manusia, melainkan roh gelap yang dikendalikan oleh makhluk yang dulu memberi kekuatan pada Saras. Sejak saat itu, rumah besar itu menjadi tempat terlaknat. Satu persatu penghuni baru yang mencoba tinggal di sana menghilang tanpa jejak. Tubuh mereka ditemukan membusuk di sudut rumah. Sementara, sesajen di teras selalu nampak baru setiap paginya. Dan ketika dukun tua itu meninggal, roh jahat yang dulu ia panggil menuntut lebih banyak lagi tumbal. Saras pun ikut binasa dalam amukan kekuatan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Kini, Tuan van der Bloen dan Saras memang telah lama wafat. Tapi, roh-roh yang terikat oleh perjanjian itu tidak pernah pergi. Makhluk gaib yang mereka sembah terus menagih janji, menuntut tumbal. Dan siapapun yang berani mengusik rumah Belanda itu akan menjadi bagian dari perjanjian kelam yang tak pernah berakhir. Nasib Rara menjadi bagian paling tragis sekaligus misterius dari kisah ini. Setelah semua kejadian mengerikan yang menimpa rumah Belanda tua itu, Rara, seorang wanita muda yang awalnya hanya ingin mengetahui arti mimpinya, tak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi bagian dari kisah kelam yang sama. Kau yang kupilih menggantikanku. Sejak malam itu, Rara menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumah itu kembali sunyi, tapi di terasnya, sesajen bunga 7 rupa nampak baru setiap pagi, dan kemenyan tetap mengepul tanpa henti. Beberapa warga sekitar percaya bahwa roh Saras akhirnya menemukan pengganti. Dan kini, Rara adalah penjaga baru dari perjanjian sesajen yang tak pernah berakhir, terikat pada rumah Belanda itu selamanya. Itulah tadi cerita tentang sajen rumah Belanda. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.